Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak ibu semua di channel Hello Matematika. Hari ini kita akan membahas tentang akar-akar persamaan kuadrat dengan A-nya tidak sama dengan 1. Untuk itu jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya anak-anak. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang mencari akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Kemarin kita udah belajar tentang bentuk AX kuadrat tambah BX ditambah C sama dengan 0. A sama dengan 1. Nah untuk sekarang A-nya tidak sama dengan 1. Maka jika A-nya tidak sama dengan 1, ini dapat dinyatakan dengan AX ditambah P dikali AX ditambah Q per A. Ini sama dengan 0. Dengan ketentuan P kali Q-nya itu sama dengan A dikali C. Dan P ditambah Q sama dengan B. Oke, kita masuk ke contoh ya nak. 2x kuadrat kurang 5x dikurang 3 sama dengan 0. Carilah akar-akarnya. Nah, di sini karena dia A-nya tidak sama dengan 1 atau di sini A-nya 2 ya, maka kita menggunakan yang di atas ini. Kita tentukan dulu. A-nya ini sama dengan 2. B-nya sama dengan negatif 5. C-nya sama dengan negatif 3. Udah dapat A, B, C-nya, kemudian untuk mencari P dan Q-nya kita menggunakan ini. P dikali Q ini sama dengan A dikali C. Berarti A-nya 2, C ini ya. C-nya min 3. Berarti 2 dikali min 3 ini sama dengan min 6. P ditambah Q sama dengan negatif 5. Kita cari faktor dari negatif 6. Kita buat tabel seperti kemarin. Negatif 6. Ini P, ini Q. Nah, faktor dari negatif 6. Kalau dia negatif 6 kita faktorkan, pasti salah satunya ada yang bernilai negatif. Karena negatif dikali positif hasilnya negatif. Jadi kemungkinan ini 1 dikali min 6. Atau min 1 dikali 6. Berapa lagi? 6 faktornya 2 dikali min 3 atau min 2 dikali 3. Sekarang jika kita jumlah, kira-kira yang mana yang hasilnya negatif 5? Ya, ini berarti yang pertama ini ya. Berarti kemudian kita masukkan ke rumus yang di atas ini. AX ditambah P dikali AX ditambah Q per A sama dengan 0. Nah, A-nya tadi berapa? 2, berarti 2X. 2X ditambah P. P-nya berapa? Positif 1 ini ya. Berarti positif 1. Dikali, ini tetap 2X. Q-nya negatif 6. Tulis ini negatif 6. Per A-nya 2. Sama dengan 0. Kemudian 2x tambah 1. Yang 2x kurang 6 ini kita kita ubah bentuknya. 2-nya kita keluarkan keluar. 2. Nah, 2x bagi 2 sisanya tinggal x. Min 6 bagi 2, min 6 bagi 2 ini ya, min 3. Per 2 sama dengan 0. Nah, 2 bagi 2 bisa ya kita coret. Ini jadi habis ya, 2 bagi 2 1, jadi kan ini dia 2x tambah 1 dikali x dikurang 3 sama dengan 0. Baru bisa kita cari ya faktornya. Jadi faktornya 2x tambah 1 sama dengan 0. 2x sama dengan negatif 1 karena ini positif ya. 2x sama dengan min x sama dengan min 1 per 2. Kalau yang ini X kurang 3 sama dengan 0. X sama dengan positif 3. Jadi akarnya ada min 1 per 2 dan positif 3. Oke, kita lanjut ke soal nomor 2. Carilah akar-akar dari 3x kuadrat ditambah 8x ditambah 4. Sama seperti tadi, kita cari dulu ABC-nya. Ini A-nya 3, B-nya 8, C-nya 4. Baru kita cari nilai P dan Q-nya. Dengan ketentuan
P dikali Q ini sama dengan A dikali C. A-nya 3, C-nya 4. Berarti 3 dikali 4 sama dengan 12. P ditambah Q sama dengan B. B-nya berapa? 8. Nah, kemudian kita cari faktor dari 12 yang apabila kita kalikan hasilnya 12 dan jika dijumlahkan hasilnya 8. Karena dia positif dan ini positif, berarti kemungkinan P dan Q-nya juga bernilai positif. Ya kan? Jadi ini faktornya 1 dan 12. 2 dikali berapa? 6. 3 dikali 4. Ada lagi? Nggak ada ya. Sekarang jika kita jumlah hasilnya 8. Yang kita jumlah hasilnya 8 yang mana? Ya, ini 2 ditambah 6 hasilnya 8. Oke? Kita masukkan ke rumus yang tadi, berarti AX ditambah P dikali AX ditambah Q per A sama dengan 0. Jadi A-nya berapa? A-nya 3, berarti 3X. 3X ditambah P-nya 2 ya, dikali 3X ditambah 6 per 3 sama dengan 0. Nah, antara ini dan ini yang mana yang bisa kita ubah bentuknya? Yang ini ya. Berarti 3X ditambah 2. 3-nya kita keluarkan. 3. Nah, 3X bagi 3, X. 6 bagi 3, 2. Berarti tambah 2. Per 3 sama dengan 0. Kemudian ini 3 bagi 3, 1 ya. Nah, jadi hasilnya 3X tambah 2 dikali X tambah 2. Ini sama dengan 0. Bisa kita cari akarnya? Bisa. Yaitu 3X ditambah 2 sama dengan 0. 3X sama dengan min 2. Karena ini positif jadi negatif. X sama dengan min 2 per 3. Ini X1-nya. X2-nya X tambah 2 sama dengan 0. Jadi X-nya sama dengan negatif 2. Jadi X1-nya min 2 per 3 dan X keduanya negatif 2. Soal yang nomor 3. Carilah akar-akar persamaan dari 2X kuadrat dikurang 11X ditambah 5 sama dengan 0. Oke, sama seperti tadi, kita cari dulu ABC-nya. A-nya ini sama dengan 2. B-nya sama dengan min 11. C-nya positif 5. Kemudian kita cari P dan Q-nya dengan ketentuan P dikali Q sama dengan A dikali C. Berarti A dikali C 2 dikali 5 sama dengan berapa? 10. Dan P ditambah Q sama dengan B. B-nya berapa? Negatif 11. Oke, kemudian kita cari faktornya dari 10. 10 PQ. Nah, kita lihat ini. Di sini ada positif dan di sini negatif. Kalau positif ini kemungkinannya positif dikali positif hasilnya positif dan juga negatif dikali negatif hasilnya positif. Kalau di sini negatif berarti di sini harusnya negatif, di sini juga harus negatif. Jadi kedua angka harus bernilai negatif. Oke. Bisa ya, mengerti ya negatif dari mana? Karena negatif kali negatif hasilnya positif. Dan negatif tambah negatif hasilnya juga negatif. Oke. Jadi di sini pasti negatif, berarti negatif 1 dikali negatif 10. Ada lagi? Negatif 2 dikali negatif 5. Ada lagi? Nggak ada ya. Berarti yang mana? Jika kita jumlahkan hasilnya negatif 11. Berarti ya atas. Karena negatif 1 ditambah negatif 10 hasilnya negatif 11. Kemudian sama seperti tadi, AX tambah P ini dikali AX tambah Q per A sama dengan 0. A-nya berapa? A-nya 2, berarti 2X ditambah, dikurang ya, dikurang 1, 2X dikurang 10 sama per 2 sama dengan 0. Udah, dari ini dan ini yang mana yang bisa kita keluarkan? Ya, ini.
Berarti 2x kurang 1. 2-nya kita keluarkan ya nak. 2x dibagi 2 x. Min 10 bagi 2 min 5 per 2 sama dengan 0. Nah ini bisa ya, 2 dibagi 2 habis. Sisanya tinggal 2x kurang 1 dan x kurang 5 sama dengan 0. Bisa kita cari akarnya ya, bisa. 2x kurang 1 sama dengan 0. 2x sama dengan positif 1 ya, karena sini negatif jadi positif. X sama dengan 1 per 2. Yang ini x kurang 5 sama dengan 0, jadi x nya sama dengan positif 5. Jadi akarnya x1, x2, 1 per 2 dan 5. Sampai di sini Ananda sudah paham? Jika sudah paham, silakan kerjakan latihan. Itu ada 5 soal yang Ibu lingkari warna merah. Kerjakannya di buku latihan ya, ditulis soal dan caranya. Oke, terima kasih. Sampai di sini dulu. Jika ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Jangan lupa videonya di like, di komen, and di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.